Menimba embun di ujung pagi, langit sunyi berwarna kelam. Jalan ke-9 bukan jalan biasa, tempatnya kultivasi jiwa dan alam. Welcome back to Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan animasi. Saat ini kita akan membahas seputar BTTH Season 5. Saksikan terus ya guys ya.如果你们降服于本地，可以保全你的血脉。我以剑生斗文赋予本地。笑话！当年我斗气全失，受辱退婚，退缩，中州的浩劫就此结束吧。Para sesepuh sekte bunga membentuk penghalang besar di sekeliling alun-alun, berusaha menahan badai api Xiaoyan. Tapi sayangnya kekuatan teratai pemusnah terlalu besar. Krak! Penghalang retak lalu pecah. Tepat saat badai hampir hancur menyapu alun-alun, sebuah suara lembut terdengar dari langit. Seseorang muncul, sosok wanita tua berambut putih, tetua pertama dari sekte bunga. Dengan satu lambaian tangan, ia menenangkan badai itu sepenuhnya. Yahua Liangjun kembali dengan wajah suram dan darah di mulutnya. Ia telah keluar dari arena, yang berarti ia resmi kalah. Dan ketika Xiaoyan memanggil lagi 4 jenis api surgawi, Huan Jin yang dari awal begitu galak langsung panik. Aku mengaku kalah. Wajahnya pucat seperti kain dan seisi alun-alun terdiam. Tidak ada yang menyangka dua lawan elit bintang 4 dan bintang 6 Douzun dihajar habis-habisan oleh seorang pemuda bintang 2 Douzun. Xiaoyan menoleh pada Yun Yun. Xiaoyan, I'm not too late, right? Cuah! Ia tersenyum meski wajahnya juga pucat. Yun Yun tak bisa berkata-kata. Ia hanya menatapnya dan untuk pertama kalinya ia merasa aman sepenuhnya. Tetua pertama menghela napas lembut. Huan Jin, kau telah kalah. Berikan token giok kepala sekte kepada Yun Yun. Dengan enggan, Huan Jin menggertakkan giginya dan melempar token giok itu ke arah Yun Yun. Yun Yun menatap token itu lama. Lalu tertua pertama berkata pelan, aku percaya pada pilihan kepala sekte sebelumnya. Mulai sekarang, kaulah ketua sekte bunga berikutnya. Langit pun tenang. Sekte bunga telah menemukan pimpinan barunya. Bukan karena ambisi, bukan karena perebutan kuasa, tetapi karena keberanian dan kebenaran. Dan di antara kelopak bunga yang tertiup angin, 2 orang yang pernah terpisah kini akhirnya bersama lagi. Setelah menuntaskan pertarungan sengit di sekte bunga dan membantu Yun Yun meraih posisi kepala sekte, kini tibalah saatnya untuk menyatu dengan kekuatan baru. Token kepala sekte tergantung di depan Yun Yun, namun ia hanya menatapnya tanpa bergerak. Bayangan masa lalu masih membebani hatinya. Ia tidak benar-benar menginginkan posisi ini. Xiaoyan pun bersuara pelan, ambil. Seketika Yun Yun memelototinya dengan jengkel. Terima, agar kamu bisa kembali bersikap luar biasa seperti tadi. Xiaoyan tertawa kecut. Ia tahu luka masa lalu belum benar-benar sembuh. Namun ia pun menjelaskan dengan tenang bahwa posisi ini bukan semata-mata kehormatan, tapi juga tanggung jawab. Ia mengingatkan Yun Yun bahwa tanpa pemimpin, sekte bunga bisa terpecah karena perebutan kekuasaan, dan Granny Hua tentu tak ingin peninggalannya jadi pemicu kehancuran.
Yun Yun terdiam dan akhirnya mengangguk. Penegasan pun datang dari elder pertama sekte bunga. Ia menyatakan dukungannya penuh pada Yun Yun. Namun Hua Jin dengan wajah kelam mengangkat suara. Ia mengungkit rencana aliansi dengan sekte langit yang mendalam. Menurutnya, dengan Xiaoyan melukai Hua Liangjun, kerjasama itu terancam hancur. Lebih buruk lagi, dendam mungkin akan menyusul. Elder pertama tanpa ragu, namun Xiaoyan melangkah maju dan berbicara tenang. Jika seseorang menemani seekor harimau, lambat laun ia akan menjadi mangsanya. Ia menyarankan aliansi dengan Pavilion Bintang Jatuh akan jauh lebih baik dan menjanjikan. Dengan reputasi Yalau sebagai alkemis Banseng, itu bukan sekedar janji kosong, dan dengan itu keputusan pun bulat. Yun Yun resmi menjadi kepala sekte bunga. Hua Liangjun pergi dengan wajah kelam, menyimpan dendam dalam diam. Hua Jin juga menghilang, menelan kekalahan dalam diam. Tak ada lagi yang mampu membantah keputusan elder pertama. Sekte bunga pun resmi memiliki pemimpin baru. Yun Yun yang dahulu ragu kini berdiri sebagai simbol harapan baru. Para murid serempak berseru, "Salam untuk kepala sekte." Xiaoyan tersenyum dan mengucap, "Selamat, kepala sekte Yun Yun." Yun Yun hanya memelototinya dengan pelan. "Dia benar-benar musuh takdirku," gumamnya dalam hati. Setelah upacara selesai, Xiaoyan tidak langsung pulang. Ia meminta Yun Yun menyediakan ruang sunyi. Waktunya telah tiba. Api dingin tulang yang diwariskan Yalau sudah jinak, siap untuk ditelan dan disatukan. Di dalam ruangan yang harum dan tenang, Xiaoyan duduk bersila. Namun, ia tak langsung mulai. Ia tahu pemurnian ini akan menguras kekuatan besar. Maka, ia bermeditasi dahulu, menstabilkan napas, meredam kelelahan, hingga tubuh dan pikirannya siap menampung kekuatan surgawi yang baru. Setengah jam berlalu, Xiaoyan membuka matanya. Ketajaman kembali terpancar dari sorot matanya. Cahaya api putih pekat muncul dari kedua matanya, menandakan dimulainya proses pemurnian. Tangannya membentuk segel. Suhu ruangan meningkat perlahan. Nyala api itu tak membakar dengan panas menyengat, namun menyebar rasa dingin yang menggigit, khas dari bone chilling flame. Xiaoyan tersenyum tipis dan bergumam, "Flame mantra milikku, apakah kali ini akan melangkah menuju kelas Tian?" Suasana hening namun sangat panas. Ruangan tempat Xiaoyan melakukan retreat telah berubah menjadi ruang uap bertekanan tinggi. Suhu ekstrim menyebabkan meja-meja batu mulai mencair dan udara bergelombang seperti ilusi. Di atas ranjang batu yang juga nyaris meleleh, Xiaoyan duduk seperti patung, mata tertutup dikelilingi serabut api putih dari pori-porinya. Namun di balik ketenangan itu, dalam tubuhnya perpaduan antara api dingin tulang dan api jantung 3000 teratai mulai berlangsung. Ini bukan hal sepele. Meskipun bahaya menanti, Xiaoyan tetap fokus di bawah nyala hebat dari api hatinya. Penggabungan Heavenly Flame berjalan stabil. Waktu berjalan cepat. Setengah bulan berlalu, ruangan tertutup itu berubah drastis. Meja dan kursi mencair, udara mendidih dan suhu semakin tak tertahankan. Aura Xiaoyan pun terus meningkat. Gelombang Douqi yang luar biasa mengalir dari tubuhnya bagaikan ombak besar. Walau dari luar tampak tak bergerak, tubuhnya sedang mengalami transformasi besar. Di luar ruangan, Nalan Yanran, Yun Yun, dan King Lin berjaga di taman yang dipenuhi bunga warna-warni. Pandangan mereka tertuju ke satu titik, pintu batu yang tertutup rapat. Namun,
Nalan mulai khawatir. Sudah hampir sebulan tapi tidak ada tanda-tanda Xiaoyan keluar. Yun Yun mencoba menenangkan, tapi dalam hatinya pun muncul rasa gelisah. Bahkan beberapa tetua sekte bunga mulai merasa was-was akan kemungkinan ledakan energi. Satu-satunya yang tetap tenang adalah King Lin. Matanya yang unik bisa merasakan bahwa Xiaoyan tidak dalam bahaya. Saat ketiganya hampir pergi, tiba-tiba getaran terasa di tanah. Pintu batu bergetar hebat. Seketika itu juga atap ruangan yang sunyi meledak. Pilar api membumbung tinggi ke langit dan aura dahsyat menyapu seluruh sekte bunga. Suara raungan panjang dan menggema mengguncang awan mengandung kekuatan Douqi yang luar biasa. Murid-murid dan para sesepuh segera keluar dan menatap langit. Mereka semua menyadari satu hal, Xiaoyan telah berubah. Xiaoyan telah menembus batas Douzun bintang 2 dan mencapai puncak Douzun bintang 4 dalam waktu hanya 1 bulan. Semua orang tercengang. Peningkatan 2 bintang Douzun hanya dalam hitungan minggu mustahil bagi orang biasa. Tetapi itu belum selesai. Langit yang cerah mendadak diselimuti awan hitam. Angin berputar hebat. Fenomena alam muncul dengan tiba-tiba dan tetua pertama sekte bunga menyadari satu hal mengejutkan. Ini adalah tanda kelahiran metode Qi kelas Tian. Tetua pertama sekte bunga, wanita tua berambut putih, segera menyadari bahwa ini bukan sembarang badai. Ini adalah fenomena alam yang sangat langka, biasanya terjadi saat 1. Pil tingkat tinggi lahir dan menarik petir pil. 2. Seorang kultivator mencapai pencerahan luar biasa. 3. Kelahiran sebuah metode Qi atau keterampilan Dou kelas Tian dari ketiadaan. Dan kali ini bukan karena pil, bukan karena kultivasi biasa, tapi karena seorang murid muda bernama Xiaoyan menciptakan sesuatu dari nol, sesuatu yang menggemparkan langit dan bumi. Xiaoyan di tengah pengasingannya telah memicu fenomena alam karena flame mantra miliknya telah berevolusi. Ia berhasil menciptakan versi baru dari mantra api dan mulai menembus kelas Tian meski baru pada tahap kuasi Tian. Pantas saja dia bisa menjadi murid Yao Chen. Bakat ini benar-benar gila. Gumam tetua pertama tak percaya. Bahkan dia seorang sesepuh dari sekte besar merasa rendah diri saat melihat pencapaian Xiaoyan. Dia tahu orang muda ini bukan lagi sekedar murid berbakat. Ia adalah benih naga pewaris generasi yang akan mengguncang dunia. Pilar api menembus langit dari reruntuhan ruangan retreat. Dari tengah kobaran, sosok Xiaoyan melayang tenang. Saat dia mengedarkan mantra api yang baru, energi alami dari radius ribuan kaki langsung membanjiri tubuhnya. Kotoran spiritual langsung terbakar oleh api surgawi dalam tubuhnya. Kecepatan sirkulasi 10 kali lipat dari sebelumnya. Dengan kekuatan seperti ini, dia bahkan tidak perlu lagi panik setelah menggunakan Anisian Fire Lotus. Kini ia memiliki modal untuk bertarung habis-habisan tanpa takut kekuatan dokinya di tengah jalan habis. Meski kekuatan Douzunnya meningkat ke bintang 4, Xiaoyan merasa kurang puas. Dia menginginkan lebih. Namun ia sadar setelah menelan 4 jenis api surgawi, efek peningkatannya akan menurun. Bahkan jika ia menelan api surgawi peringkat rendah lainnya, hasilnya bisa tak terasa. Karena itu ia menyimpulkan selanjutnya ia hanya akan menargetkan api surgawi peringkat atas. Tapi tentu saja mencari satu sudah seperti mencari jarum di langit. Namun Xiaoyan tak menyerah. Ia sadar musuh terbesarnya bukanlah Yahua Liangjun atau Hua Jin, tapi aula jiwa, para Tianzunnya dari yang ke-9 hingga yang pertama.
Ketika Xiaoyan sedang larut dalam pikirannya, sebuah suara lembut menyadarkannya. "Berapa lama kamu akan terus bermimpi di sini?" Ia menoleh dan melihat Yun Yun. Senyum tipis terbit di wajahnya. Tanpa pikir panjang, dia mengulurkan tangan dan meraih tangan Yun Yun di depan umum. Yun Yun, si kepala baru sekte bunga, mendelik malu dan berkata pelan sambil merona, "Bajingan kecil, bisakah kau berhenti bertingkah seperti bajingan?" Seketika suasana jadi manis dan ringan, menutup bab ini dengan tawa kecil dan harapan besar. Xiaoyan menatap Yun Yun yang sedikit gugup. Saat dia menyentuh lengan wanita itu dengan kekuatan spiritual, ia segera menyadari segel Doqi di tubuh Yun Yun bukan segel biasa. Segel ini terlalu kuat, gumam Xiaoyan dengan serius. Bahkan dengan kekuatanmu, menyerap Doqi di dalamnya akan memakan waktu bertahun-tahun. Yun Yun mengangguk lemah. Ia tahu betul bahwa ia tak mampu menghancurkan segel itu sendirian, hanya bisa menyerap sisa energi yang merembes perlahan. Melihat kondisi Yun Yun, Xiaoyan akhirnya memutuskan ia akan membantu merobek segel itu. "Kalau kau terus menahannya, ini bisa membahayakanmu jika segelnya dibuka paksa oleh orang lain." Yun Yun yang awalnya ragu akhirnya luluh. Di balik wajahnya yang tegas, ia merasakan ketenangan karena untuk sekali ini ada seseorang yang bisa diandalkan. Tanpa disangka, Yun Yun justru membawa Xiaoyan ke kamarnya sendiri untuk memulai proses. Wajahnya memerah saat menyadari keputusan spontan itu. "Apa-apaan aku ini?" gumam Yun Yun dengan kesal pada dirinya sendiri. Xiaoyan berusaha mengabaikan suasana ruangan yang terlalu pribadi dan langsung fokus. Api ungu coklat dengan jejak putih mulai muncul di ujung jarinya, campuran dari 4 api surgawi yang telah ia kuasai. Api mulai merembes masuk ke tubuh Yun Yun, mencari titik di mana segel itu berada. Saat nyala api menghantam lapisan segel, tubuh Yun Yun langsung menegang. Rasa sakit luar biasa menghantam dirinya dari dalam. "Tahan, lindungi pembuluh darahmu," seru Xiaoyan dengan tegas. Berulang kali api itu menghantam segel keras tersebut. Yun Yun menggigit bibir, menahan rasa sakit yang tiada tara. Xiaoyan tahu dia harus menciptakan celah di segel itu, bukan menghancurkannya, karena ledakan Doqi yang terlalu besar bisa mencelakai Yun Yun sendiri. Dengan hentakan terakhir, nyala api padat menghantam pusat segel. Bang! Bang! Yun Yun memuntahkan darah. Tapi aura Doqi di tubuhnya melonjak tak terkendali. Wajahnya pucat, namun kekuatan besar kini mengalir tanpa hambatan. Namun saat Doqi meledak keluar dari tubuhnya, pakaian Yun Yun yang tipis tak mampu menahan tekanan. Dalam sekejap tubuhnya terbuka tanpa perlindungan. Xiaoyan yang masih memegang tangannya langsung menatap kaget dan membeku. "Xiaoyan," bisik Yun Yun dengan wajah merah padam. Seketika keheningan memenuhi ruangan. Meski segel telah terbuka, situasi menjadi lebih panas dari sebelumnya. Dengan berhasilnya misi membuka segel, kekuatan Yun Yun kini telah terlepas sepenuhnya. Namun bukan hanya Doqi yang mengalir di antara mereka, melainkan juga emosi lama yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di tengah kekuatan, panas api, dan tatapan yang tak terpaling, ada kisah yang baru saja dimulai kembali. Saksikan terus episode-episode menarik berikutnya hanya di Jalan ke-9 Studio, tempatnya kalian pecinta donghua dan anime. Jangan lupa klik subscribe, like, dan notifikasinya. Terima kasih.